Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang, pagi atau subuh ini. Rekan sahabat sekalian, memang eh, kita sudah duga bahwa di persidangan akan muncul hal-hal yang tidak terduga atau hal-hal yang muncul yang memang belum kita pernah lihat, kita saksikan atau kita dengar, ya. Ya, ini terbukti bahwa di persidangan itu terjadi bahwa ada hal-hal yang memang selama ini kita tidak dengar atau tidak lihat, tiba-tiba muncul di persidangan. Itu banyak sekali kan. Salah satu contoh adalah satu keterangan Ramdhanu yang mengatakan bahwa Ramdhanu diinjak, diintimidasi, kemudian bahwa untuk tidak mengaku. Itu pun baru muncul di persidangan, ya, karena belum ada. Kemudian juga muncul apalagi video, ya, muncul video yang selama ini kita tidak ketahui, tidak kita dengar dan kita tidak lihat. Adalah muncul videonya dari salah satu anggota yang di persidangan, ya. Dia memvideokan pada saat ada di TKP, yaitu pertama kali pintu mobil Alphard dibuka. Seperti itu, ya. Kemudian juga ada CCTV, yaitu CCTV Angger, ya. Itu pun kan selama ini kita belum ada. Kita tahunya CCTV itu adalah CCTV Jok, CCTV Bu Harun, kemudian CCTV dan yang kemarin sempat muncul dengan bapak itu, yaitu toko burung, ya. Ya. Sedangkan yang Angger itu baru kata-kata Angger baru muncul. Dan ada beberapa hal lain yang memang banyak sekali yang di persidangan itu baru-baru muncul kita dengar. Masalah juga yang Ramdhanu dipaksa untuk mengaku juga, ya, supaya yang di tanggal 15 itu pun baru muncul. Nah, kalau kita lihat kemarin video yang ditampilkan, memang saya juga memang tidak bisa begitu ngeri juga ngelihatnya, ya, agak sedikit, ya, karena di sana terlihat jelas yang namanya darah. Karena selama ini kan kita hanya melihat, kita hanya mendengar saja dari media bahwa ada seretan darah, ada seretan ini gitu, ya, bekas darah. Itu kan kita hanya mendengar dan kita hanya bisa membayangkan, tetapi saya kaget pada saat melihat di video itu, begitu darah itu merah itu jelas-jelas banget, ya. Yang dari mulai pintu belakang, ya, divideokan itu kan. Itu yang agak di tanahnya sih nggak terlalu jelas, tetapi pada saat menginjak ada tembok, masih di belakang nih, di belakang yang pintu seng itu begitu ya, begitu jelas sekali gitu kan, begitu jelas sekali. Kemudian sampai di bawah itu penuh di bawah ini, ya, di bawah mobil Alphard itu dekat ember biru itu. Dan pada saat dibuka kapnya itu kita tahu persis gitu, ya, posisinya kedua almarhumah seperti apa. Karena di video itu memang itu video pertama kali dibukanya ini. Cuman saya begini, ya, yang memang jadi pemikiran saya adalah bahwa pada saat ada seseorang yang masuk ke sana, ya, masuk ke dalam TKP, kalau ya saya sendiri ngelihat kemarin video itu dalam bentuk saya bilang noda merah lah, ya, jangan dibilang itu, nanti kan nggak enak ini. Noda merah itu begitu kental, noda merahnya. Itu kita sudah punya berpikiran yang curiga sebenarnya harusnya, ya. Pada saat ada seseorang masuk ke sana dengan ada noda merah yang saya lihat kental itu, ya, itu, ya, kita harusnya punya curiga, ada apa ini. Lantas gini, ya, memang
apa namanya, kecurigaan itu ya termasuk saya juga pernah mewawancarai saudara Ramdhanu waktu di itu eh, di konten saya gitu kan. Pernah saya mewawancarai waktu belum jadi ini ya, di salah satu kafe bersama teman-teman YouTuber yang lain. Saya pernah menanyakan pada saat Ramdhanu datang ke sana, apa yang dilihat pada saat ada darah, apa yang punya kepikiran gitu kan. Saya pernah nanya begitu. Ya itulah makanya orang-orang yang pertama kali masuk ke sana, ya pertama kali masuk ke TKP, melihat ada noda merah begitu banyak, harus ada kecurigaan bahwa ini darah dari mana datangnya gitu. Sedangkan noda merah ini adanya di rumah ini. Sedangkan orang yang punya rumahnya nggak ada. Ini kan kecurigaannya sudah tidak akan lagi ke arah lain karena ada noda merah. Begitu banyak kan. Di belakang itu waktu saya lihat video kemarin itu begitu begitu jelas warna merahnya itu kental sekali. Apakah kita masih berpikir bahwa ini adalah suatu perampokan atau penculikan? Ya ini sekali lagi bahwa karena kita lihat situasi. Selama ini kan kita hanya punya gambaran saja kan. Kita hanya punya gambaran bahwa ini ada noda merah di sini. Tapi setelah lihat video itu, jelas banget itu. Ya, dari salah satu anggota di persidangan kemarin, yaitu kalau nggak salah inisial R ya kalau nggak salah ya. Karena dia yang memvideokan dan pertama kali mobil Alphard dibuka di sana. Seperti itu. Ya boleh sih memang ada pemikiran untuk perampokan atau penculikan ya tidak jadi masalah karena memang juga mungkin karena panik ya dan lain sebagainya, panik atau misalkan tidak berpikiran-pikiran yang lain. Tetapi kenapa kok pertanyaan tidak ada pemikiran bahwa ini ada pembunuhan gitu ya? Karena berkaitannya dengan darah gitu kan. Noda merah itu begitu jelas, kental dan banyak di mana-mana ada, gitu kan? Seperti itu. Yang jadi permasalahan lagi adalah pada saat mobil Alphard itu pintu jendelanya terbuka, kan jelas itu mobil Alphard itu kalau jendela terbuka itu kan harusnya ada pemikiran, loh ini ada apa? Posisi mobil Alphard berubah kok ada apa? Ya ini kan namanya sesuatu hal yang memang tidak seperti biasa. Dan memang sebaiknya sebenarnya pada saat adanya suatu kejadian seperti kayak begitu ya, suatu ada kejadian di mana ada kejadian seperti itu ya, alangkah baiknya adalah yang mengurus dalam situasi itu kan biasanya RT gitu kan, yang mengurus tuh. Ya kalau di lingkungan kita kan ada musibah atau apa, itu yang bergeraknya biasanya RT bersama staf gitu. Biarlah para korban atau keluarga korban ya tinggal saja di tempat. Biar yang mengurus RT dan bersama staf kan biasanya begitu kalau di lingkungan ya. Ya RT memerintahkan stafnya, para tarkanya untuk bisa ikut membantu ya, beres-beres, bikin tenda, taruh kursi, laporan, semua lakukan oleh di bawah komando RT ya. Kalau misalkan di lingkungan situ biasanya kan begitu, RT yang ininya atau ketua tarka lah, langsung ketua tarka mengambil inisiatif. Biarlah keluarga korban ya stay aja di rumah gitu kan, seperti itu. Nah kembali lagi bahwa dengan adanya gambar video itu, karena kita melihat di persidangan kemarin bentuk warna dan kekentalannya itu, ini wah masih segar gitu kan, masih segar. Ya kecurigaan itu harusnya sudah jelas bahwa ini ada sesuatu yang berkaitan dengan pembunuhan gitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, hari ini ada sidang ya. Kalau tidak salah, Wa Lilis, Wa Yeti, Wa Ida, kalau tidak salah ya. Kemudian Yanti, karena memang ini adalah saksi-saksi yang kemarin sempat tertunda. Yang harusnya jadwalnya kemarin, maksudnya yang sebelumnya. Tapi karena waktunya sampai malam, sehingga mereka ditunda untuk tidak dijadikan saksi. Kemungkinan adalah hari ini ya. Wa Yeti, Wa Ida, Wa Lilis, dan Yanti. Seperti apa persidangan nanti? Bagaimana Yanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari JPU, juga pertanyaan juga dari kuasa hukum Pak Yasef, Bapak Arman Hidayat, dan kira-kira apa yang akan dipertanyakan oleh mereka terhadap Yanti, juga terhadap Wa Lilis, juga terhadap Wa Ida dan Wa Yeti. Menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.